Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Ramadan. Saya dari kelas 11 jurusan TJKT keempat. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari topologi jaringan dan apa itu penjelasannya. Nah, oke. Untuk pengertiannya, pengertian topologi jaringan ini adalah metode atau cara teknologi untuk menghubungkan beberapa komputer di dalam satu jaringan. Sebagai sebuah cara atau metode, topologi jaringan ini memiliki pengaturan yang fisik dan logis untuk menghubungkan komputer. Secara spesifiknya, pengaturan fisik dan logis dalam topologi jaringan ini ditunjukkan untuk dapat menghubungkan node dan koneksi yang akhirnya membentuk jaringan komputer. Nah, topologi jaringan ini memiliki beberapa jenis-jenisnya. Di antaranya yaitu ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree, dan topologi mesh. Nah, untuk yang pertama yaitu ada topologi bus. Topologi bus ini adalah suatu cara atau metode untuk dapat menghubungkan sejumlah perangkat komputer menggunakan kabel tunggas atau bus ya, seperti namanya, sebagai media transmisi pusat lalu lintas data. Topologi jenis ini yang paling sering diterapkan untuk jaringan yang skalanya kecil dan dapat dihubungkan lewat kabel tunggal atau bus. Nah, adapun kelebihan dari topologi bus ini, yang pertama, memiliki kabel utama untuk pusat lalu lintas data. Proses instalasi jaringannya yang sangat sederhana dan ringan, biayanya yang cukup terjangkau, dan pengembangannya yang mudah. Adapun kekurangannya, diantaranya itu kecepatan aksesnya yang sangat berpengaruh, tidak mudah dalam mendeteksi kesalahan, dan topologi ini kurang cocok dipakai untuk jaringan yang berskala besar. Nah, seperti ini contohnya nih. Nah. Oke, selanjutnya yaitu ada topologi star. Nah, topologi star ini merupakan atau topologi bintang ini merupakan model jaringan komputer yang terdiri dari suatu pusat server yang biasanya berupa hub atau switch dan terhubung ke perangkat komputer lainnya seperti cabang-cabang. Dalam topologi ini, pengiriman data melalui server pusat sebelum mencapai komputer tujuan. Adapun kelebihannya yaitu mudah untuk dikembangkan, tahan terhadap kerusakan, lebih mudah untuk mendeteksi kesalahan dalam jaringan, dan tidak ada gangguan pada jaringan saat menghubungkan atau melepaskan perangkat. Nah, seperti ini gambarnya ini, sesuai namanya yaitu topologi star. Untuk kekurangannya, topologi ini membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi lainnya ya. Nah, dan jika hubnya mati, maka semuanya akan mati dan tidak akan ada perangkat yang dapat bekerja tanpa hub ini. Proses komunikasinya yang sangat tergantung pada pusat hub atau switch. Oke, selanjutnya itu ada topologi ring ya. Nah, topologi ring ini adalah konfigurasi jaringan dengan koneksi antar perangkat yang membentuk jalur data tertutup berbentuk lingkaran seperti cincin. Setiap perangkat yang terhubung ini membentuk dua koneksi dengan perangkat lain seperti titik yang membentuk lingkaran. Nah, seperti ini ya, sesuai dengan namanya topologi ring atau topologi cincin ya. Untuk kelebihannya, tidak ada tabrakan data karena data pada topologi ini mengalir dalam satu arah yang sudah ditentukan, mempunyai performa yang baik dan mudah melakukan pelacakan dan biayanya yang sangat murah. Untuk kekurangannya yaitu semua data yang ditransfer melalui jaringan ini harus melewati setiap node di jaringan. Yang kedua yaitu pengembangan jaringannya yang lebih susah dilakukan karena topologi ini ada penambahan atau pemindahan perangkat yang dapat berpotensi merusak jaringan. Dan yang terakhir yaitu ada kerentanan terhadap kegagalan. Oke, selanjutnya yaitu ada topologi mesh ya. Nah, ini dia. Topologi mesh ini adalah jenis metode menghubungkan jaringan komputer yang setiap node atau perangkat komputer dapat saling terhubung satu sama lain. Pada jenis topologi ini, koneksi antar perangkat dapat terjadi secara acak, dan topologi mesh ini melibatkan banyak node untuk membentuk satu jaringan komputer. Adapun kelebihannya yaitu dapat ditingkatkan sesuai keperluan jaringan mesh yang dapat menyaring keamanan data sehingga pengguna dapat meningkatkannya sesuai kebutuhan. Dan cepatnya pengiriman data jaringan mesh ini memiliki hubungan berupa dedicated link di mana data langsung dikirimkan melalui komputer. Dan yang terakhir yaitu dapat mendeteksi gangguan. Untuk kekurangannya, topologi ini tidak bisa digunakan sehari-hari sebagai jaringan yang tidak praktis karena topologi ini adalah arsitektur jaringan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari penggunanya, dan instalasinya kerumitan. Jaringan mesh ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang kurang tertarik untuk menggunakannya. Nah, seperti ini bentuk dari topologi mesh ini. Oke, dan yang terakhir yaitu ada topologi tree ya. Nah, seperti ini deh.
Topologi tree ini atau topologi pohon adalah konfigurasi jaringan komputer yang dimana setiap komputer saling terhubung dalam sebuah hierarki. Dalam hierarki, pada topologi tree ini setidaknya terdapat 3 tingkat yang berbeda. Topologi tree ini biasanya disebut pula dengan topologi hierarkis karena dalam topologi ini semua elemen yang terhubung diatur formatnya seperti cabang pohon. Nah, seperti ini bentuk dari topologi tree ini. Adapun kelebihannya yaitu pemeliharaan jaringan di topologi tree ini lebih mudah, identifikasi masalah jaringan di topologi ini juga lebih mudah, dan memiliki akses antara hub dan switch. Untuk kekurangannya yaitu rumitnya pengelolaan jaringan dari topologi tree ini, terutama dari segi peningkatan ukuran di luar titik dan tergolong lebih rumit dan sulit. Dan dampaknya yaitu kinerjanya dapat melambat. Dan yang terakhir yaitu biayanya yang mahal dan dibutuhkan jumlah kabel maupun hub yang lebih banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan pun berpotensi membengkak. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.